Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa di atas ajarannya, berpegang teguh di atas manhajnya hingga hari akhir kelak. Baiklah, sedikit info sebelum kita mulai kajian. Info yang beredar malam ini adalah jadwalnya Buya kita, ya, Buya Desman, Abu Ziyad Desman MA hafizahullah ta'ala qadarullah. Beliau menghubungi ana siang tadi, ya, masih ada kesibukan di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan kajian ini, sehingga beliau minta diadakan pengganti pemateri di jadwal beliau ini di malam Rabu di Masjid Umar bin Khattab yang rutin diadakan kajian di malam ini. Maka dalam rangka mengisi waktu ini yang semoga kedepannya bermanfaat, ya, bisa kita mengambil faedah dari hadis-hadis maupun ayat-ayat Allah yang kita bacakan insyaallah. Pembahasan kita sebenarnya ini part 2-nya, ya. Kita sudah sedikit membahas kepada tentang materi ini pada ibu-ibu. Tapi tidak mengapa kita kembali kaji di sini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu tentang sebab keselamatan. Semua kita, laki-laki maupun perempuan, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya orang hidup di dunia pasti ingin yang namanya keselamatan. Dan hal inilah yang dipikirkan sama sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sampai-sampai beliau tidak sadar ada orang yang datang kepada beliau karena sibuk memikirkan sebab keselamatan itu apa. Diceritakan hadisnya dari beliau sendiri, dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau adalah khalifah yang ketiga. Beliau mengatakan, qala bainama ana jalis, dahulunya aku pernah duduk di satu tempat, kata beliau, marra alayya Umar, lewat kepadaku Umar. Aku duduk di satu tempat, Umar lewat. Fasallama alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepadaku, kata Utsman. Siapa dia? Sahabat Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, khalifah yang kedua. Falam ash'ur annahu marra ala wala sallama, dan aku, kata Utsman, tidak, walam ash'ur, aku tidak merasa, tidak tahu, tidak merasa bahwasanya sahabat Umar bin Khattab lewat dan mengucapkan salam kepadaku. Lihat, ini Utsman bin Affan. Fantalaka Umar, kemudian Umar pergi, bergegas menemui Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam hadis yang diceritakan kisahnya oleh Utsman ini ada 3 sahabat. Utsman, ya, yang menceritakan, kemudian ada Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa semuanya, Khulafaur Rasyidin. Kemudian Umar menemui Abu Bakar.
Beliau tidak banyak asumsi, kenapa kok Utsman diam saja, aku ucapkan salam kok diam saja. Biasanya kan kalau kita udah baperan, suuzon dulu. Ada salah apa aku, sedih dulu, enggak. Ini langsung tabayun, ada apa? Ya. Beliau ingin cari tahu, datang ke Abu Bakar, sahabat Umar, bertanya, menceritakan hal yang terjadi. Aku datang kepada Utsman, kemudian aku ucapkan salam, kata Umar kepada dia, tapi dia tidak menjawab salamku. Ini kata Umar kepada Abu Bakar. Kemudian pergilah sahabat Abu Bakar dan Umar menemui Utsman bin Affan, meminta penjelasan sampai mereka itu bertemu dan mengucapkan salam. Sebelum kita kupas ya hadis yang ini, lihat kebiasaan para sahabat. Bertemu itu mereka biasa mengucapkan salam. Umar ketemu dengan Utsman, ucapkan salam walaupun tidak dijawab. Kemudian Abu Bakar dan Umar mendatangi sahabat Utsman bin Affan, mengucapkan salam. Pertama-tama tadi tidak ada kalam, tidak ada ucapan selain salam. Assalamualaikum. Ya, ucapkan salam. Ini kebiasaan yang baik. Ini syiar Islam, saling mendoakan. Ya, salam itu isinya doa. Maka sekali lagi, kepada siapapun saja, selama dia yakin dia adalah seorang muslim, ucapkan salam ketika berjumpa. Ini adab. Dan alangkah indahnya kalau adab ini dijalankan, bukan hanya di lingkungan kita saja. Di semua, insya Allah di Pasaman Barat apalagi, ya mayoritas muslim. Ketemu sama kawan, assalamualaikum. Hatta sama orang awam, maaf. Ya, mungkin tidak biasa dia mengucapkan salam. Kita mulai kebiasaan baik ini. Dan ini merupakan kebiasaan para sahabat, para salaf, para ulama terdahulu. Summa qala Abu Bakar, kemudian radhiyallahu an, kemudian berkatalah Abu Bakar kepada Utsman bin Affan, ja'ani akhuka Umar. Kata Abu Bakar, ini ada Umar datang kepadaku, kemudian menceritakan bahwasanya dia tadi bertemu denganmu, kemudian mengucapkan salam kepadamu, engkau tidak menjawab. Famal ladzi hamalaka ala dzalik? Kata Abu Bakar, apa yang membuat engkau seperti itu wahai Utsman? Ini tabayun, ya, budaya tabayun bagus. Dan ini budaya yang baik juga. Mendapatkan perlakuan yang tidak baik mungkin, jangan langsung berasumsi buruk. Ini Abu Bakar langsung tabayun, tidak ingin berasumsi atau suuzon. Ingin jelas langsung datangi, kenapa kok seperti itu perlakuanmu wahai Utsman? Ditanyakan, wallahi ma sya'artu annaka marattabi wala sallamta. Wallahi, kata Utsman bin Affan, aku tidak sadar wahai Umar kalau engkau datang kepadaku kemudian engkau mengucapkan salam. Lihat, tidak sadar, tidak merasa, saking fokusnya. Ya, apa yang dipikirkan nanti ada jawabannya. Qala Abu Bakar, sadaqa Umar. Kata Abu Bakar, sadaqa Utsman. Telah benar Utsman. Utsman tidak bohong. Dia tidak menjawab salam itu karena memang tidak tahu ada orang yang datang mengucapkan salam kepadanya. Utsman tidak tahu kedatangan Umar ketika itu dan mengucapkan salam kepadanya. Waqad syaghalaka an dzalika amrun. Sungguh telah disibukkan engkau dengan perkara yang besar. Faqultu ajal. Kata Utsman, iya. Qala ma huwa. Kata Abu Bakar, apa itu yang membuat engkau sibuk? Kalau kita kan sibuknya Bapak Ibu, maaf, kadang kalau udah HP ini mau anak, mau apa, nggak sadar kadang. Fokus balas chattingan atau ngeliat berita langsung rasanya sudah tidak sadar kalau kita lagi di rumah ya. Di situ ada istri, ada anak. Dan ini terjadi. Atau bukan karena HP, ada satu urusan. Ya, memikirkan sesuatu dan itu sayangnya bukan urusan agama atau urusan akhirat kita. Tapi urusan dunia, tentang bisnis mungkin.
Tapi lihat apa yang dipikirkan oleh Utsman. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, perhatikan Bapak Ibu. Tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Kata Utsman radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum aku menanyakan tentang perkara ini, tentang perkara keselamatan. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar berkata, qad sa'altuhu an dzalik, aku telah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Mendengar itu langsung Utsman bergegas berdiri. Ini yang beliau pikirkan sehingga beliau tidak sadar ada Umar datang. Wah, rupanya udah ditanyakan tentang hal ini oleh Abu Bakar. Ini Abu Bakar mencuri star, ini sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Penduduk bumi yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul asal adalah Abu Bakar. Semua Nabi punya pengikut, punya sahabat. Dan sahabat Nabi yang paling mulia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara itu, tentang keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian faqumtu, aku berdiri. Faqultu lahu, dan aku berkata kepada Abu Bakar, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, beliau bersumpah, demi Allah, anta ahqqu biha, engkau yang lebih tahu tentang hal ini. Qala Abu Bakar, faqultu ya Rasulullah mana juhara. Kemudian berkata Abu Bakar menceritakan, aku suatu ketika itu aku bertanya kepada Rasulullah tentang keselamatan kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menerima satu kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib. Siapa saja yang menerima kalimat ini, satu kalimat saja kata Rasulullah, maka dia akan selamat. Kalimat apa yang ditawarkan oleh pamannya? Kalimat tauhid. Kalimat yang pendek, la ilaha illallah. Tapi pamannya enggan. Banyak sebab. Salah satunya adalah faktor asabiyah. Ya. Karena merasa mengikuti agama nenek moyang, ajaran nenek moyang. Faktor teman juga. Selain itu juga karena memang itu ada hikmahnya. Ya. Hikmahnya apa? Bahkan Rasul tidak bisa menghendaki hidayah kepada orang yang beliau cintai. Singkatnya, perkara yang pertama yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat yang pertama kali adalah tauhid. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci sudah. Tidak ada kunci selain ini untuk masuk ke dalam surga. Tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Akan tetapi yang perlu kita ketahui tidak hanya diucapkan dengan lisan saja. Diyakini dengan hati dan diikuti dengan amalan pembuktian kalimat tersebut. Dia harus beribadah hanya kepada Allah. Ini yang pertama, kita cepat yang poin 1 adalah tauhid. Kemudian yang kedua yang dapat kita
Sebab keselamatan yang kedua adalah ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat mutlak agar kita selamat di dunia maupun akhirat, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dengan cara mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi. Mempelajari, mengkaji, dan bukan hanya sebatas mempelajari, mengkaji, tapi juga mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka barang siapa yang mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan dia akan selamat pada hari kiamat. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, man aradan najah fa alaihi bi kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin selamat, maka dia wajib dan harus mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan beliau yang lain rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh. Kata beliau, sunnah Nabi itu adalah ibaratnya seperti kapal Nabi Nuh. Man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa naik ke atas kapal Nabi Nuh, selamat. Dan siapapun saja yang tidak naik ke atas kapal Nabi Nuh, dia akan tenggelam. Dan ini yang terjadi. Allah kisahkan banjir yang melanda. Ketika itu Allah kucurkan air dari langit dan dari bawah tanah, sehingga tenggelam semuanya. Kemudian Nabi Nuh Allah selamatkan ya melalui kapal yang beliau buat. Adapun orang-orang bahkan hewan yang tidak naik ke atas kapal Nabi Nuh, maka dia tenggelam, termasuk anak Nabi Nuh sendiri. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimakumullah. Sungguh sunnah Nabi SAW adalah syarat mutlak untuk seseorang itu selamat di kehidupan dunia maupun akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan berusaha mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Allah katakan, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Hati-hati siapa saja yang berusaha menyelisih perintah Nabi, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan, hendaknya seseorang itu takut dan khawatir ketika menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau dia menyelisih dapat terkena fitnah, ujian, atau terkena azab yang pedih. Kita lihat di perang Uhud. Ketika itu Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang Nabi tunjuk beliau ini pemimpin pasukan panah ketika perang Uhud. Nabi sengaja meletakkan beberapa pasukan di atas gunung, di atas bukit yang tinggi, yaitu pasukan panah yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Nabi katakan, apapun yang terjadi, baik kami menang maupun kalah, kalian jangan turun. Apa ini perintah Nabi SAW. Kemudian berperanglah.
Nabi dan para sahabatnya melawan orang-orang musyrik. Berperang, kecamuk perang. Di awal perang menang kaum muslimin. Memukul mundur kaum musyrikin ketika itu di perang Uhud. Sehingga kaum muslimin yang di bawah sudah menang, dan di pasukan panah sudah melihat, kaum muslimin sudah menang. Sudah melepaskan senjata, baju besi sudah dilepaskan. Ya sebagaimana udah perang, udah merasa udah menang. Ini yang di atas pasukan panahnya sudah melihat, sudah aman. Mau turun ditegur sama Abdullah bin Jubair. Kata Rasulullah SAW, kita tidak boleh turun apapun yang terjadi. Sudah diingatkan. Tapi apa boleh buat, yang terjadi mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Tetap mereka turun dan ikut mengumpulkan rampasan perang ketika itu. Dan di sini peran Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam, cerdasnya otak beliau sebagai panglima perang, melihat kondisi seperti ini kaum muslimin beliau tetap, walaupun sudah dalam kondisi kalah, tapi beliau tetap mengamati. Ini kondisi pemimpin yang hebat. Apapun kondisi goncangan yang terjadi, tapi tetap dia berpikir jernih, berpikir ke depan. Ini Khalid bin Walid. Memang kalau perang luar biasa. Radhiyallahu anhu. Beliau melihat kondisi seperti ini, kaum muslimin sibuk mengambil ghanimah, mengumpulkan ghanimah, beliau melihat hal itu berputar. Yang tadinya nggak bisa berputar karena setiap berputar dia akan dipanah oleh pasukan panah. Sedangkan pasukan panah udah nggak ada itu. Beliau sudah melihat, pasukan panah tidak ada, kaum muslimin sibuk dan sudah tidak dalam kondisi siap siaga. Beliau serang dari belakang, habis. Sehingga dalam perang itu banyak sahabat-sahabat Qurra meninggal dunia, syahid. Salah satunya paman beliau Hamzah meninggal ketika itu di perang Uhud, dan Nabi SAW dikatakan patah gigi beliau. Intinya apa? Jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian menyelisih Nabi SAW. Nah ini di perang Uhud sekali saja para sahabat menyelisih Nabi SAW, sudah langsung Allah jadikan kalah mereka. Yang di awalnya menang kemudian kalah. Dan kalau tidak salah seperti itu juga ketika perang Tabuk. Apa masalahnya sekarang? Kalau perang Uhud ini poin yang kedua yang kena, ittiba'nya enggak yang kena, menyelisih Nabi SAW. Adapun di perang Tabuk kalau tidak salah ketika itu, atau Hunain, perang Hunain, apa yang antum tahu tentang perang Hunain? Allah kisahkan, iz a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'a tsumma wallaitum mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa yauma Hunain, dan ketika hari Hunain, iz a'jabatkum kasratukum, dan kalian ta'ajjub dengan banyaknya kalian. Kenapa banyak? Iya, setelah Fathu Makkah. Perang Hunain itu tahun 8 Hijriah, setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu Allah katakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat manusia ketika itu apa? Berbondong-bondong masuk Islam. Maka setelah itu perang, barisan kaum muslimin banyak sekali. Sehingga terucap dari salah seorang mereka kaum muslimin, ta'ajub, kami tidak akan kalah dengan jumlah sekarang. Allah katakan, wa yauma Hunain, dan hari Hunain ketika kalian takjub dengan jumlah yang banyak kalian ini. Walam tughni ankum syai'a, jumlah yang banyak itu tidak membuat kalian menang sama sekali. Tidak ada gunanya. Nah ini apa yang kena? Yang tadi apa? Menyelisih Nabi. Yang sekarang apa?
Apa yang kena ini? Sehingga Allah kalahkan mereka. Ujub. Poin yang pertama. Sebab keselamatan yang pertama apa? Tauhid. Apa yang kena? Tawakalnya. Ya tidak? Tawakal dengan jumlah, dengan kekuatan. Merasa udah banyak. Lupa Allah. Kena tauhidnya. Ini perang Hunain, tauhid yang bermasalah karena tawakal kepada selain Allah. Tawakal dengan kekuatan pribadi, dengan daya dan upaya kita. Sedangkan kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dari kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Wallahi, kemenangan itu hanya karena Allah dan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci kemenangan sudah. Antum kalau berbicara tentang kejayaan umat, enggak usah jauh-jauh. Enggak usah harus jadi pemimpin apa segala macam. Antum bertauhid, ikuti Nabi SAW, jaya umat. Kalau tidak, seperti perang Uhud, seperti perang Hunain, sudah selesai. Ini yang dikatakan Nabi, di akhir zaman antum banyak sapi seperti buih. Buih itu apa? Ya ringan, lembek, ikut arus. Itu yang terjadi sekarang kaum muslimin. Sehingga diombang-ambingkan oleh budaya barat, oleh ajaran mereka. Sudah nggak punya kekuatan. Buih di laut. Maka menyongsong kejayaan umat, dakwahkan tauhid, ajak manusia bertawakal kepada Allah walaupun sedikit. Lihat di perang Badar, 300 lawan 1000, tapi kaum muslimin kuat imannya, bertawakal hanya kepada Allah. Allah tolong, Allah utus para malaikat. Maka sekali lagi kita katakan sebab keselamatan yang kedua adalah mengikuti Nabi SAW, mengikuti ajaran beliau. Ikuti sudah. Jadikan beliau sebagai suri tauladan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, anna bihasabi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah. Ketahuilah bahwasannya sebagaimana apa? Bihasabi ittiba. Ketika seseorang itu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan datang kepadanya kekuatan al-izzah. Apa? Al-izzah. Kekuatan. Kaum muslimin akan kuat dengan mengikuti Rasulullah SAW. Wal kifayah, cukup. Wan nusrah, dan akan dapat pertolongan. Wa kama ana bihasabi mutamil yakunu hidayah wal falah wan najah. Dan ketika seseorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan beri dia hidayah. Wal falah, kebahagiaan, wan najah, dan keselamatan. Dan sebaliknya, ketika kaum muslimin jauh dari sunnah Nabi SAW, menyelisih sunnah beliau, maka kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, akan dillah, akan lemah, akan dianggap kecil, wal khauf, akan merasa ketakutan, wad dhalal, akan sesat yang jelas, dan akan sengsara dunia dan akhirat. Dan ini kita rasakan, ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita dapat hidayah sunnah, ya ini yang kita rasakan. Tidak ada izzah itu. Tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Dan banyak ya hadis-hadis bagaimana perintah kita itu diperintah oleh Allah untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab kebahagiaan yang ketiga, yaitu khasyatullah wa taqwa. Khasyah itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan takut, ini dalilnya. Kata Allah, wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun. Apa balasan bagi orang yang takut, yang bertakwa? Kata Allah, dia akan termasuk orang-orang yang faiz. Apa itu faiz? Nah, itu ada Abu Faiz. Ya. Menang. Akan jaya, akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan Allah beri sifat orang-orang yang selamat dan orang ahli iman itu dengan memiliki sifat takut. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57. Min khasyati rabbihim musfikun. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Takut yang membuahkan kehati-hatian. Ketika seseorang takut kepada Allah, dia akan berusaha dekat kepada Allah. Sebaliknya, kalau takut seseorang kepada makhluk, dia akan menjauh. Takut kepada ular, dia akan menjauh. Takut kepada binatang buas, dia akan menjauh. Tapi takut kepada Allah, dia harus dekat kepada Allah. Yang tadinya jauh kepada Allah, dia harus mendekati Allah dengan beribadah kepadanya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah, yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka akan goncang, akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat, kita harus tanamkan sifat ini, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut ini menjauhkan kita untuk berbuat maksiat dan membuat kita dekat dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah takut yang baik. Dan takut kepada Allah itu akan muncul ketika seseorang paham, mengilmui, mengerti tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini makanya penting kita mengkaji. Maka ulama banyak menulis, menafsirkan, bahkan mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dalam pengetahuan seseorang dengan sifat-sifat Allah, Allah Maha melihat. Contoh, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dia kenal Allah, dia punya Rabb yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar. Dia kaji As-Sami, pendengaran Allah bagaimana. Dia kaji Al-Basir, penglihatan Allah bagaimana. Dia kaji nih nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam seseorang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang tidak tahu Allah, artinya tidak kenal dengan Rabb-nya, maka dia akan menganggap enteng. Semakin dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah al-ulama. Ulama, orang yang berilmu. Maka seorang semakin jauh, semakin lama, semakin dalam menuntut ilmu, maka insya Allah dia akan semakin takut kepada Allah. Ini salah satu tujuan kita menuntut ilmu agama. Tapi sebaliknya, kalau dirasa-rasa Anda semakin jauh lama menuntut ilmu kok semakin mudah-mudahan dalam berbuat dosa. Berarti ada yang salah dengan ilmu yang kau tuntut. Ini kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling takut itu orang yang berilmu. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, poin yang keempat, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Silakan muadzin untuk azan. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pada poin yang berikutnya. Yang sebelumnya tadi adalah poin yang ketiga, yaitu sebab-sebab keselamatan yang ketiga, khasyatullah wa taqwa, yaitu takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Takwa kepada Allah melakukan hal yang diridhoi oleh Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Ini merupakan sebab keselamatan, ya, sebab keselamatan. Kemudian yang keempat adalah hifzul lisan. Sebab keselamatan yang keempat adalah hifzul lisan. Apa hifzul lisan artinya? Menjaga lisan. Kalau hifzul Quran, menjaga Al-Quran dengan dihafal. Dan sandarkan dengan yang lainnya. Hifzul fulus misalkan. Hifzul nuqud, menjaga uang dan seterusnya. Tapi yang menjadi sebab keselamatan yang keempat adalah menjaga lisan. Menjaga lisan dari segala hal yang buruk yang dapat menjatuhkan kepada dosa dan kesalahan. Nabi SAW bersabda, "Imlik alaika lisanaka." Beliau konteksnya sedang berkata kepada sahabat Uqbah bin Amir. Ketika sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa sebab keselamatan? Apa sebab keselamatan bagi seseorang? Kata Nabi SAW menjawab, "Imlik alaika lisanak." Kuasai lisanmu. Wal yasa'ka baituka. Dan hendaknya rumahmu mencukupimu. Wabki ala khati'atik. Dan tangisilah dosa dan kesalahanmu. Ini sebenarnya nanti per poin kita akan, setiap poin dalam hadis ini dibahas nanti dalam kitab ini. Yang pertama adalah imlik alaika lisanak, tentang menjaga lisan. Jaga lisanmu kata Rasulullah SAW. Ini sebab keselamatan.
Menjaga lisan dalam artian hendaknya seseorang itu melihat apa yang hendak dia ucapkan. Dia pikirkan, dia timbang-timbang, baik atau buruk. Kalau baik, ucapkan. Kalau buruk, tinggalkan, diam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap baik atau diam. Ini cara menjaga lisan. Intinya apa? Lisan tidak bertulang, mudah digerakkan, maka hati-hati. Kadang dia lepas kontrol. Kadang dia lepas kontrol. Difikirkan dulu. Ini kata Nabi SAW, mengajarkan konsep dalam berbicara. Jangan setelah berbicara baru dikoreksi. Ini dah berbicara di depan publik, di depan kamera misalkan, di-share, di-live-kan. Atau tidak seperti ini, berbicara sehari-hari, berbicara kepada istri, kepada anak, kepada teman. Hendaknya seorang berpikir, apakah perucapan ini nanti berdampak baik sehingga menambah iman dia, ya, atau menambah dia semangat memberi solusi, ataukah tidak, atau bahkan membuat orang celaka, atau ini adalah ghibah atau adu domba namimah. Difikirkan. Ini kata Nabi sebab keselamatan seseorang. Hati-hati dengan lisan. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallam bi kalimatin atau bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba dia berucap. Ada seorang hamba berucap dengan satu kalimat yang tidak dia pikirkan akan dampak yang dia ucapkan. Sehingga dengan satu kalimat yang dia ucapkan itu dia dicampakkan ke dalam neraka yang sangat dalam. Ini gara-gara satu kalimat kata Nabi SAW. Yang dia ucapkan tanpa memikirkan sebab dan akibat. Dan orang yang melakukan seperti itu bisa jadi, kata hadis ini, gara-gara satu kalimat Allah campakkan dia ke neraka yang sangat jauh, sangat dalam. Kemudian kata Nabi SAW, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullah tukaffirul lisan. Apabila seseorang hamba ini atau seketika anak Adam memasuki pagi hari, semua anggota badan ini berkata kepada lisan atau tunduk kepada lisan. Fatakul, kemudian berkata anggota badan tersebut. Anggota badan berkata kepada lisan, ittaqillah. Kata anggota badan berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah. Jaga kami. Fa inna manahnu bik. Kami ini tergantung engkau. Fa in istaqamta fastaqamna. Kalau engkau wahai lisan, engkau istiqomah, engkau baik, maka anggota badan kami akan baik. Maka kami akan baik. Kalau kamu wahai lisan tidak lurus, kami juga yang akan celaka. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian sebab keselamatan yang kelima sesudah menjaga lisan yaitu al-firaru minal fitan.
menghindar. Bahkan kalau bisa lari, menjauh dari yang namanya fitnah. Dengan cara menjauh dari fitnah dan menutup pintu darinya. Ini merupakan sebab keselamatan dunia dan akhirat kita. Keselamatan untuk agama dan dunia kita. Menjauh dari fitnah. Hadisnya adalah sama dengan hadis yang sebab keselamatan yang keempat dari Uqbah tadi. Ketika Uqbah bertanya kepada Rasulullah, apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, pertama adalah tentang lisan, menjaga lisan. Imlik alaika lisanak. Kemudian yang kedua apa tadi, masih ingat? Wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu itu cukup untukmu. Kata Syekh Abdul Razak rahimahullah atau hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ma'nahu, maksud dari hendaknya seseorang itu cukup baginya rumahnya. Ma'nahu an yahrisil mar' atau an yahrisa al mar'u ala luzumi baitihi. Hendaknya seseorang itu senantiasa melazimkan rumahnya. Apa korelasinya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Seseorang ingin selamat, kata Nabi SAW, hendaknya seseorang itu tetap di rumah. Intinya seperti itu. Dan kata Syekh, hendaknya seseorang itu apa? Menurut hadis ini, atau makna hadis ini, Nabi menyuruh kita luzumul bait, tetap di rumah. Ini merupakan sebab keselamatan dari fitnah itu tadi. Kita tidak usah berbicara tentang fitnah. Banyak fitnah yang jelas di luar. Apalagi di zaman saat ini. Baik fitnah dua, syubhat yang menyambar hati kita tentang kesesatan, tentang akidah, kerancuan, atau fitnah yang terkait dengan syahwat, hawa nafsu yang yang banyak diumbar sekarang, ya, fitnah syahwat terkait dengan dunia, baik wanita, harta, jabatan dan seterusnya. Ini semuanya di luar rumah. Makanya kata Nabi SAW, hendaknya seseorang itu luzumul bait, tetap di rumahnya, ini lebih baik. Kalau bisa tetap di rumah. Ini salah satu menjaga diri kita dari fitnah. Tapi lain pula sekarang zamannya Pak. Ini masuk ke rumah sekarang. Nggak keluar rumah tapi begini ya. Samo sajo namanya itu. Podo wae, sami mawon katanya. Ya, maka hati-hati nih. Ya Ustaz, nggak keluar rumah Ustaz, bismillah udah. Tapi gini saya nyekrol aja video-video di YouTube, di Facebook, dia dengarkan syubhat atau terkait dengan syahwat. Makanya hadis ini juga melarang kita ya jangan sering-sering lah ini. Yang menyebabkan fitnah, timbulnya fitnah. Betapa banyak gara-gara jawal ya, HP ini orang terkena fitnah. Yang tadinya semangat menuntut ilmu menjadi lemah semangatnya. Nasallahu salamah. Maka Nabi SAW mengajari kita. Beliau itu berusaha untuk berta'awaz, memerintahkan sahabat ta'awazu billah minal fitan. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, ta'awazu, wahai para sahabat, berlindunglah kalian dari fitnah ma zahara minha wa ma batan,
yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini hendaknya kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah ya Allah. Baik yang nampak maupun yang kami tidak tahu, yang tidak nampak. Nasallahu salamah. Banyak sekarang fitnah. Semoga Allah jaga kita, ya, dengan menutup segala sebab-sebab fitnah tadi. Salah satunya, kalau tidak perlu jangan keluar rumah, ya. Artinya tutup. Kita sedia payung sebelum hujan. Al-wiqayatu khairum minal inaj. Menjaga diri kita itu lebih baik daripada mengobati. Atau sebab-sebab yang lain seperti HP, seperti berkawan dengan yang kira-kira ini ada syubhatnya. Udah, kita nggak usahlah mempertaruhkan akidah kita. Rasa-rasa bisa kita mengcover, melawan, jangan. Kalau nggak ada perlunya, ya. Kita jaga agama kita itu lebih baik. Kata Nabi SAW juga, inna sa'ida liman junnibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang sukses, itu orang yang terjauh dari fitnah. Berbahagialah orang yang terjauh dari fitnah. Kemudian, sebab yang ke-6. Sebab keselamatan dunia maupun akhirat yang ke-6 adalah kasratud du'ai wal luju'i ilallah. Kasratud du'a, apa artinya? Bismillah. Kasratu ad-du'a, apa artinya? Memperbanyak doa wal luju ilallah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah, dan kita bisa selamat atau tidak itu tergantung Allah. Ya tidak? Keselamatan itu dari Allah Subhanahu. Makanya kunci keselamatan yang ke-6 yang kita bahas adalah doa. Minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ingin terhindar tadi dari fitnah, minta perlindungan dari fitnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita meminta keselamatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lain. Minta keselamatan dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling mudah. Minta keselamatan dunia maupun akhirat. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila wahai Muhammad, hambaku bertanya kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku, yaitu Allah, qaribun, dekat kepada hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku ujib, mengijabai, menjawab, mengkabulkan da'watad da'i, doanya seorang yang berdoa. Idza da'an, apabila berdoa. Kalau enggak berdoa, ya Allah tidak kasih. Ingin ini, ingin itu, tapi sombong. Ingin menang, tapi menyelisih Allah, menyelisih Rasulullah. Allah akan senantiasa dekat kepada hambanya dan mendengar semua doa seorang hamba yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa inilah ibadah yang paling agung. Mengikis kesombongan. Dia adalah hamba yang fakir, tidak ada kekuatan baginya. Dia hanya butuh kepada Allah. Makanya dia butuh kepada Allah, dia minta sama Allah. Sebaliknya Allah tidak suka dengan orang yang sombong, yaitu orang yang tidak butuh, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mampu melakukan semuanya tanpa Allah, tanpa mengikut sertakan Allah.
Maka seorang mukmin, seorang muslim harus menyatakan semua yang dia lakukan, dia harus sertakan Allah di situ. Makanya setiap ada pilihan yang besar, maka ada salat istikharah di situ. Dia sertakan Allah dalam segala urusannya. Makanya terkait dengan sebab keselamatan, yang keenam yang pembahasan kita adalah berdoa. Minta keselamatan. Dan doa yang membuat kita selamat, yang senantiasa kita baca, doa yang terbaik adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling penting, yang paling ampuh, yang mendatangkan keselamatan. Minta kepada Allah, ihdina ya Allah, berilah kami, tunjukilah kami, arahkanlah kami kepada sirat, jalanmu yang lurus. Sehingga ketika kami melewati jalanmu ini, kita selamat ya Allah. Maka minimal seorang laki-laki 17 kali dalam sehari dan semalam dia meminta keselamatan kepada Allah SWT. Maka tugas kita adalah menghayati, menghadirkan hati kita, meminta betul-betul kepada Allah keselamatan ini. Hadirkan hati ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya ayat ini, semua ayat di dalam Al-Fatihah kita hayati. Duduk. Dan ini adalah doa yang paling mudah yang kita hafal semuanya. Membaca ihdinas siratal mustaqim. Sama saja ini kita meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi dan rasul itu meminta kepada Allah tentang keselamatan ini. Sebagai contoh doanya Nabi Lut. Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, wahai Rabbku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka lakukan. Wa najjainahu wa ahlahu ajma'in. Kata Allah, dan kami selamatkan dia dan keluarganya, yaitu Lut dan keluarganya dari makar mereka. Kemudian Nabi yang Allah kisahkan yang meminta keselamatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Yunus. Fanada fil zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ketika Nabi Yunus alaihi salam dikatakan fil zulumatis salas, tenggelam atau dimakan oleh ikan yang besar, sehingga ketika di dalam perut ikan itu beliau merasakan az-zulumat, gelap di atas kegelapan, gelap di malam hari, gelap di perut ikan, dan gelap di dalam lautan. Beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sempit ini dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, dan mengakui bahwasanya dirinya adalah orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Kata Allah, fastajabna lahu, dan kami mengijabahi doa Nabi Yunus, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia ketika itu dari kesempitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Musa dan Harun
meminta keselamatan kepada Allah. Maka intinya salah satu sebab keselamatan itulah doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keselamatan. Wallahu taala alam. Ya. Cepat saja yang ke-7, terus bertaubat dan istighfar. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ajibtu liman yahlik wan najatu ma'ahu." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku heran kepada seseorang yang celaka, yang binasa, sedangkan keselamatan itu ada pada dia. Apa itu? Al-istighfar, kata beliau. Istighfar. Gunakan, kita punya senjata nih, supaya kita tidak binasa dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak binasa di hari kiamat kelak, ditimpa oleh dosa-dosa kita yang menggunung. Kita punya tameng. Kita punya alat nih untuk menghapus dosa kita ini. Tapi kita tidak gunakan. Maka Ali bin Abi Thalib heran tuh. Ya tidak? Aku heran dengan orang yang celaka hidupnya, tapi sebenarnya dia punya cara untuk menyelamatkan diri. Apa? Istighfar. Banyak taubat, banyak istighfar. Inilah kunci keselamatan. Kemudian hadisnya, di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya sebab keselamatan itu adalah istighfar, adalah hadis yang tadi pada poin yang sebelumnya. Kata Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir tadi apa? Man najah wahai Rasulullah. Apa itu keselamatan? Nabi mengatakan jaga lisan, lazimkan rumah. Kemudian apa? Apa? Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Maksudnya apa? Sesali kesalahanmu, istighfar, tobat. Ini yang membuat seseorang selamat. Kapan kita terakhir menangisi kesalahan kita? Ini pertanyaan yang sangat dalam sebenarnya. Kapan kita terakhir menangisi kesalahan kita? Ini kata Nabi SAW, sebab keselamatan adalah menangisi kesalahan. Makanya ada orang yang salah paham tentang ini, ya kan, yang matikan lampu apa segala macam, ya. Renungan katanya. Tidak perlu seperti itu, tidak perlu rame-rame, tidak perlu dipimpin. Nah, sebab keselamatan di antara adalah menangisi kesalahan antum sendiri. Gak ada orang yang tahu, gak perlu disebut juga. Dan ini ada sebab keselamatan. Ini kata Syekh Abdul Razak, hadis ini tentang tangisi kesalahanmu adalah isyarah li taubah, mengisyaratkan tentang hendaknya seorang itu senantiasa bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahannya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka kalau engkau wahai Muhammad bersama mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka itu beristighfar. Firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan mengazab mereka jikalau mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali kepada Allah, menyesali kesalahan dan dosa. Dan ini merupakan istighfar dan taubat merupakan sebab keselamatan. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amal dia nanti di hari kiamat banyak istighfar katsir. Istighfaran katsira.
Dan Nabi SAW dikatakan, wallahi, kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata beliau SAW, sungguh dalam sehari itu aku bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Nah, kita ini nabi. Orang yang telah diampuni dosanya ketika itu, yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau setiap hari beristighfar. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya kami menghitung di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di satu majelis beliau itu, beliau beristighfar sebanyak 100 kali dengan mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majelis 100 kali beliau beristighfar. Maka seharusnya kita lebih giat lagi, karena lebih banyak dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan dalam sehari-hari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian salah satu sebab keselamatan yang kedelapan adalah al-hadzaru minal ujubi wal iqtirar. Menjauhkan diri dari ujub atau ta'ajub dan merasa aman, ya. Ujub. Karena seseorang itu tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, dengan amalnya. Hatta engkau wahai Rasul, kata sahabat. Iya, hatta aku. Kecuali Allah yang merahmatiku. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal itu sebagai derajat, penentu derajat kita di surga saja. Tapi sebab utama masuk surga itu adalah rahmat Allah. Maka tidak usah terlalu maghrur, ujub dengan amalan kita. Dan para sahabat Nabi SAW, ya, orang yang mulia, ya, sahabat Nabi SAW dikatakan salah satu tabi'in mengatakan, ya, adraktu thalathina min ashabin Nabi SAW kulluhum yakhafuna atau yakhafun nifaq ala nafsi. Kata seorang tabi'in Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, aku telah menemui 30 sahabat Nabi SAW dan semua mereka itu takut akan nifak. Ya. Itu sahabat Nabi SAW, mereka takut semua dengan pembatal amal, tentang ta'ajub, ya, merasa sudah banyak beramal ini dan itu. Kemudian itu tadi yang ke-8. Jangan ta'ajub dengan amal. Kemudian yang ke-9 adalah mengingat hisab. Ya, beratnya hisab dan wukuf baina yadillah. Mengingat kondisi nanti pada hari kiamat. Ini sebab keselamatan. Sehingga yang dia pikirkan bagaimana agar dia selamat nanti di akhirat. Melihat bagaimana seseorang kondisi setiap orang melewati sirat, kantarah, antara melewati neraka. Semua orang melewati neraka. Dia ingat kondisi ketika itu, belum di mahsyar. Ini merupakan sebab keselamatan. Mengingat akhirat, mengingat hisab, dan mengingat dia berhadapan langsung kepada Allah tanpa penerjemah. Mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia.
Dan kemudian yang terakhir dalam kitab ini, ya, sebab keselamatan yang terakhir adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, melarang kepada kemungkaran atau menyuruh atau menyeru kepada ma'ruf, melarang orang dari kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian akan menjadi sebaik-baik umat apabila kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat, tapi dengan catatan kalian tegakkan amar ma'ruf, larang kepada kemungkaran. Kalau kalian sudah tidak menegakkan ma'ruf, ya, tidak melarang dari kemungkaran, sudah Allah akan hancurkan kalian sebagaimana Allah hancurkan Bani Israel. La tanahau an munkarin, kata Allah, sebenarnya mereka itu dahulunya Bani Israel hancur tidak melarang kepada kemungkaran, bal fa'alu, tetapi mereka membiarkan bahkan mengerjakannya. Maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan rambu-rambunya. Najia TV, meniti jalan selamat.